tahun sama dengan diawalinya tahun ajaran ini, sama insya'u kulliyatid da'wati, telah didirikan Fakultas Dakwah At-Tabi'ati di Jami'ati Syarif Hidayat. Ngikut pada Syarif Hidayatullah. wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaq. Masdar dari iltihaq itu wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaq, kepada yang ingin wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaq, kepada yang ingin bergabung dengannya. Iltihaq itu bergabung dengannya maksudnya meneruskan kuliah di sana ya. Wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaq biha, dan bagi yang ingin gabung dengannya, hendaklah. Nah, hendaklahnya dari kata ala ini ya. Cuma kalau kita menerjemahkan dia ke ujung. Kalau mau taruh depan, hendaklah orang-orang yang ingin bergabung dengannya atau masuk ke sana, meneruskan ke sana. Ayat tasilu biqismit tasjili bil jami'ah. Ayat tasilu menghubungi biqismit tasjili, bagian pendaftaran di universitas. Wa minal mutawaqqi anna qiyama kulliyatid da'wati sayu'athiru fi nashatid da'wati al-islamiyyati fi jami'i anha'il bilad. Wa minal mutawaqqi, dan diperkirakan, tawaqqa perkirakan. Wa minal mutawaqqi, dan diperkirakan anna da'wati, bahwa didirikannya fakultas dakwah ini sayu'athiru, akan memberikan berdampak pada sayu'athiru fi nashatid Islamiyah, akan memberikan dampak pada kegiatan dakwah Islam jami'i anha'il bilad, di seluruh pelosok negeri. Fi jami'i anha'il bilad, di seluruh pelosok negeri ya. Ana sa'akratan ukhra, saya akan bacakan sekali lagi teksnya yang kesulitan barisnya bisa bidayati hadzal alam wa insya'u kulliyatid da'wati at-tabi'ati li jami'ati Syarif Hidayatullah wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaqi biha ay yattasilu biqismit tasjili bil jami'ah. Wa minal mutawaqqi anna qiyama kulliyatid da'wati sayu'athiru fi nashatid da'wati al-islamiyyati fi jami'i anha'il. Ya. Silakan Ibu Endah dulu. Silakan Bu Endah baca. Bapak, benar ya Pak. Saya tadi sibuk jadi host, mematikan suara yang lain. Kalau gitu, ya saya tunda dulu Bu Endah, nanti yang kedua. Bapak, aku boleh yang ini. Sepertinya Bapak suaranya itu agak menggaung. Jadi ada timbul suara echo gitu, nggak gitu jelas gitu. Bapak maaf. Problemnya apa ya? Mungkin ada salah satu handphone lain yang berdekatan sehingga gelombangnya itu saling berbenturan gitu Pak. Nah sekarang jelas Bapak. Tapi kadang-kadang suka. Jadi menangkapnya maaf ya. Jadi agak kurang jelas gitu Bapak. Bapak. Ada HP yang hidup. HP hidup. Oke. Hanya Bapak. aja dia hanya ngikut WA-nya aja. Tapi baik Bapak. ada yang lainnya udah saya mati-matikan. Terima kasih Bapak. Krek-krek itu dari mana tuh krek-krek itu? Krek-kreknya tadi ada beberapa dari lain, tapi kemudian ternyata sumbernya berasal dari Bapak. Jadi ada echo, sebenarnya ada sedikit tapi ya udahlah Pak kalau gitu. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu baca kalau gitu. Ibu Anda silakan baca. Ya elah Bapak. Ibu mau ini ya yang
Giliran Boleh berikutnya. nggak Pak? Ini saya lagi masih ini melihat host Oh, ya. lain. Thank you Bapak. Maaf Bapak. Salam Afwan. Ibu Suwaibah, silakan. Yang di baris keberapa Ustaz? Nah, yang baru kita baca. Oma Ibu, Bidayati. bukunya Ibu di halaman 3 paling atas. Saya belum megang Ibu. buku Ustaz. Kalau pegang buku, lihat dari papan tulisnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a bidayati hadzal ami darasi. Dirasi. Dirasi, ianya bertasydid. Ma'adal amid Dirasi. Summa insya'a kuliyati da'wat. Tamma Bu, tamma bukan summa. Tamma. Tamma insya'i kuliyati da'wati tabi'ati. Dibacakan Ibu nggak dengerin berarti insya'u. Kan kasih baris. Insya'u. Tamma insya'u kuliyati da'wati at-tabi'ati al-jami'ati syarif hidayatullah. Li jami'ati syarif hidayatullah. Ya cukup. Ya. Pak Herlan. Wa'alaladin. Pak Herlan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yarghabuna fil iltihaqi biha ayat tasilu bi qismit tasjili bil jami'ah. Wa minal cukup Pak Herlan. Ya. Bu Aan. Bu Aan. Bu Aan-nya mana Bu Aan? Lewati dulu kalau gitu. Enggak, udah Pak. Sudah Ustaz. Sudah. Suaranya hilang keren Bu Aan. Iya, memang lagi nggak enak badan. Wa minal mutawaqqa'a. Minal mutawaqqa'i ada min huruf jar itu. Iya. Wa minal mutawaqqa'i an qiyama kulliyati da'wati. Anna bukan an. Oh iya, sorry. Anna qiyama kulliyati da'wati sayu'athiru fi nisati da'wat fi nasyati da'wat al-islamiyati fi jami'i anha'il biladi. Jangan ada baris dilewatkan ya. Ini yang kesulitan ini ya. Yang kesulitan di waktu dibacakan tuh kasih baris. Jangan diam aja. Kan ada bukunya tuh. Ya. Berikutnya. Ya, seperti ini nih selalu kita bacanya. Pertama, kita baca bersama. Saya diam aja. Saya lihat ini. Kalau enggak, kalau saya bacakan langsung, saya bacakan nih sendiri langsung. Baru kalian ngikutin kapan belajarnya. Itu nggak belajar, kita dibaca dulu. Mau saya dengar mau dibaca apa gitu. Ini mau dibaca apa. Baru setelah itu, ini benar tangga kita betulin. Kalau saya langsung bacakan, nggak ada gunanya. Namanya nggak belajar. Saya kasih baris saja langsung. Bukunya itu kan buku yang tidak berbaris sengaja. Ya. Kalau nggak ada tantangannya. Kalau langsung saya bacakan, udah itu kalian baca. Apa gunanya itu ya? Nah kita sengaja nih, kita baca bersama dulu, dibaca apa supaya jelas. Baru setelah itu nanti digilirkan bacanya. Ini apa nih bacanya nih? Umum. Ya. Wizaratu syu'uni diniyati
bi ijra'i masyi syamili Nilai dia hijrai mashin apa? Mashin. Syamili. Oh, amla Lil amlaki. lil amlaki al-waqfiyati Al-waqfiyati. Biladi. fil baladi Kajuzin Min khottati. min Tanya bertasdid ya. min khatati Min khottati. Wazarati. wazarati Wazarati. litanmiyati Yati. Dan masyari'i Masyari. alif Al-Awqafi. Ya. lil waqafi wari'atiha Ayatiha. Wasyanatiha. Wasyanatiha. Wazaratu Syu'unid Diniyati taqumu Wazaratu Syu'unid Diniyati bi ijra'i masjid syamilin lil amlaki biladi jazuzin khitbatil wazarah. Khitbah bukan khatta itu. Ini kadang-kadang di bukunya itu ada min khitbatil wazarati litanmiyati syari'il awqafi wa ri'ayatiha Masyari'in apa? wa siyanatiha. Ya. Taqumu bi ijra'nya satu kesatuan artinya ya. Wazaratus Syu'uniyah. Wazaratus Syu'uniyahnya Departemen Agama, Kementerian Agama melakukan. Taqumu bi ijra'nya Wazaratus Syu'unid Diniyati bi ijra'. Kementerian Agama melakukan mashin syamilin. Syamilin itu mendata, melakukan pendataan itu. Melakukan pendataan semua apa istilahnya. Kalau kita mendata semua barang itu istilahnya apa tuh? Ya, mencatat semuanya. Bil amlaki al-waqfiyati. Bagi bil amlaki al-waqfiyati bagi harta wakaf, ya, kepemilikan wakaf. Bila di negeri. Ini kayaknya nih teksnya bukan teks Indonesia ini, tapi dirubahnya aja Syu'un Diniyah. Karena Indonesia nggak punya ada Wazaratul Awqaf, nggak ada tuh. Beragama tidak tinggal mendata. Kajuz'in min khitati al-wazarati, sebagai bagian dari rencana kementerian. Kajuz'in min khitati al-wazarati, sebagai bagian daripada rencana kementerian litanmiyati, untuk mengembangkan. Tanmiyah masdar dari kata nama yanmu, ya, nama yunammi, untuk anunya fa'ala fa'ilunya. Nama yanmu menjadi nama yunammi, masdarnya adalah tanmiyah, untuk mengembangkan masyari'. Masyari' jamak dari masyru'. Ya. Masyari' jamak dari masyru' itu proyek-proyek al-awqaf, proyek-proyek wakaf. Wa ri'ayatiha, dan mengurusinya, wa ri'ayatiha wa siyanatiha, dan pemeliharaannya, maintenance-nya itu, sianah itu ya.
تقوم وزارة الشؤون الدينية بإجراء مسح شامل للأهداف الوقفية في البلاد كجزء من خطة الوزارة لتنمية مشاريع الأوقاف ورعايتها وصيانتها. Kementerian Agama melakukan pendataan kepada seluruh harta-harta wakaf di negeri ini sebagai kajuzin, sebagai bagian min khitatul wasarah dari rencana kementerian litanmiyati masyari'il awqaf untuk mengembangkan proyek-proyek wakaf, riayatiha, wasaniyatiha, dan mengurusinya serta pemeliharaannya, ya, maintenance-nya. Baik, berikutnya Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto. Silakan Pak Hermanto. Tidak. Ada. Pak Hermanto, suaranya dibuka. Iya. Ya, udah Pak. Iya. Silakan. Taqumu waziratis Wazaratul sa'ani syu'un. Bukan sya'an, syu'un. syu'uni Ad-diniyati. ad-diniyati bi ijra'i mashin syamilin laka Lil amlaki lawafiyati la alwafiyaki fil baladi bilad, bukan balad, fil bilad. biladi kajuz'in min khototi Khittatil luar. Dia hanya di fathah. Yang benar dia hanya baris kasrah, ya, bukan fathah. Khittah, bukan khattah. Khittatil wazarati. min khattati Khi bukan kha, Pak. Khi. min khattati wazarati li tanmiyati Syari'i al waqafa wari'ayatiha wasiyanatiha. Ya, cukup. Ya. Ibu Novia, teks yang sama ya, baca diulang tadi. Novia, silakan. Taqumu wazaratu syu'uni diniyati bi ijra'i masihin samilin li amlaki Ada alif, bukan li amlak tapi lil amlak. Lil amlaki wa qafiyati fi biladi ka juz'in min hitati wazarati litanmiyati masyari'il awqafi wa riayatiha wa siyanatiha. Ya. Satu lagi. Bisa kita proses. Habis. Harus dibaca satu lagi berarti. 7. Ibu Tri Wahyuni. Ibu Tri Wahyuni, silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
takumu wazaratu su'uni adiniyati bi ijra'i mashi syamili lil Ya. amlakil. Bu Tri, Ya, ya. jangan takut sama tanwin. Bi ijra'i In. syamilin. Mas'in. No, mashin. Tanwin. Mas syamilin bertanwin, Bu. Oh ya. Takumu wazaratu as-su'uni ad-diniyati bi ijra'i mashin syamili lil amlaki Samilin. syamilin. Dia sifat dari mashin. Nih, sebentar Bu ya. Nih Bu, nih biar kamu ngerti. Ijra majrur karena ada ba. Mashin majrur karena mudhaf ilaih. Syamilin naat kepada mashin, maka dia bertambah 3. Biijra'i mashin syamilin. Ya. Ini karena kebiasaan saya lihat ini dari semua kelas-kelas yang ada di LBIK takut sama tanwin. Pas giliran i aja nggak in gitu. I aja in. Ya. Ya Bu, terus Bu. Ya. Dari biijra'i aja, biijra'i biar saya mau dengar tanwin apa enggak. Ya kan? Bu takut sama tanwin anu tuh. Ya. Takut pada Allah jangan tanwin. Bi ijra'i mashin syamilin lil amlaki al-waqfiyati fil biladi kajuz'in min hittatil wazarati litanmiyati masyari'i waqafi wa riayatiha wa siyanatiha. Yang itu masyari'il awqaf. 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 Masyari'il awqaf. Min hittatil wazarati litanmiyati masyari'il awqafi wa riayatiha wa siyanatiha. Ya, kita lihat paragraf berikutnya. Apa ini bacanya nih? Paragraf berikutnya. Sami. Apa itu? Bisa Satu. Bisatun. Ya, itu sun fa'il dari takumu. Ya, takumu bi'satun. Yang satunya fa'il ya. Takumu bi'satun. Bisatun. Apa tuh? Tumasilu. Robitota. Masilu ada tadahnya, ada Ala Islami. Islamiyyi. Tasdid Islami. al-ali. Apa tuh? Sebenarnya Bi haulati. bijaulatin. Jaulati. Tim. Jaulati. Biladi. Baladi. biladi Asiyawiyati. Al-Asiyawiyati. Asbiyawati. Wasata Zuru. Indonesia. Rosati. Dirosati. Wasaili. Al-Wasaili. Alati. Tumakinul. Rabitata jadi maf'ul bih ya. Tumakinu rabitata. Rabitata. Ya. Rabitata. Apa tuh? Rabitata. Dari maf'ul bih. Al-amali. Al-amali maksudnya bertasydid ya. Minadamil amali. Amali. Ya.
Tajidu tasfidu al-maktabat Mati. al-maktabati bil kitabil diniyati bil kitab. Bil kitabi ad-diniyati. Kalau kitab itu paknya ada alifnya, itu nggak ada alifnya. Itu kitab begini nih tulisannya. Itu bil kutubi. bil kutubi. Bil kutubi ad-diniyati Diniyati wa wasaqafiyati. wasaqafiyati ya. Taqumu bi'satun tumathilu rabitatal alamil islamiyyi Sampai situ. jaulatin fil biladi al-asiyawiyyati wa satazuru Indonesia lidirasatil wasail allati tumakkinu ar-rabitata min ad-da'mil amaliyyi linnashatatil islamiyyati bima fi dhalika taswidul maktabati bil kutubi diniyati wa thaqafiyyati. Taqumu bijaulatin. Ini dia satu ini ya. Taqumu bijaulatin artinya keliling-keliling. Ya. Keliling-keliling artinya. Taqumu bi'satun tumathilu rabitatal alam al-islami. Ya. Sebuah utusan yang mewakili Rabitah Alam Islami, Rabitah Alam Islami, Liga Dunia Islam. Sebuah utusan yang mewakili Rabitah Alam Islami berkeliling-keliling. Nah, ini dia taqumu bijaulatinnya. Taqumu bijaulatinnya ya, keliling-keliling, berkeliling. Jadi bi'atsatunnya fa'il dibilang utusan dari mewakili Rabitah Alam Islami berkeliling fil biladil asyawiyah di negara-negara Asia, wasatazuru Indonesia dan akan Indonesia dirasati al-wasaili untuk mengkaji media-media atau alat-alat media-media allati tumakkinu ar-rabitata yang memungkinkan rabitah minad da'mil amaliyyi untuk memberikan dukungan secara praktis linnashatatil islamiyyati bagi kegiatan-kegiatan Islam bima fi dzalika termasuk di sana taswidul maktabati melengkapi perpustakaan-perpustakaan bil kutubid diniyati wa thaqafiyati dengan kitab-kitab agama dan kebudayaan. Saya bacakan sekali lagi ya. Taqumu bi'athatun tumathilu rabitatal alamil islamiyyi jaulatin fil biladil asyawiyyati wa satazuru Indonesia li dirasatil wasail allati tumakkinu ar-rabitata min ad-da'mil amaliyyi lin nashatatil islamiyyati bima fi dhalika taswidul maktabati bil kutubid diniyati wa thaqafiyati. Ya. Bu Anda udah siap sekarang? Bu Anda. Hadir Bapak. Sebentar Pak. Oke. Taqumu bi'satin. Yang satun. Jadi fa'il dia. Iya Taqumu Bapak. Sebentar Pak. bi'satun. Tadi udah bi'satun. Kenapa saya ganti i lagi ya Pak? Sabar Pak. Taqumu. Rugi deh. Taqumu bi'satun. Tumasilu robot Bapak saya jadi grogi. Iya sebentar Pak. Sabar Pak. Jangan didera-dera Pak. Saya jadi gugup. Robatot. Banyak garis di bawah rabitata. Iya Bapak. Sebentar Pak. Ya, sebentar ya Pak. Robitot.
Robitotal alamil islami bijau latin fil biladi al is Asiyawiyah. ya Bapak benar Asiyawiyati. jadi kupingnya Al-Siyawi Al-Asiyawiyati. Dijadikan kata sifat dia, maka dimasukkan ke dalamnya ya nisbah ya, seperti Islam kan bukan kata sifat. Kalau dijadikan kata sifat, masukkan ya nisbah menjadi Islami. Indonesia negerinya, tapi kalau dimasukkan atas Indonesia, orang Indonesia atau yang bersifat keindonesiaan. Ya, fil biladil asiyawiyati. Silakan. Sebentar Pak. Wasatazuru Indonesia lidirosati wasaili alati Tumakinu. Sebentar, Pak. Tumakinu. Ya, oke. Tumakinu. Cukup. Berikutnya saya gibau. Pak Anil Hamka. Ya Ustaz. Ya. Dari Ditakum. Bismillahirrahmanirrahim. Baris ketiganya tuh. Oh, baris ketiga aja Ustaz. Ya. Sambungannya tadi. Arabito, Ustaz. Ini Bu Endah bacanya sampai tumakinu nih tadi. Bapak sambungannya Arabitota ya. Baik Ustaz. Arrobitota minadza'mi amali linasyatoti al-islamiyati bima fi dzalika tazwidul maktabati bil kutubi ad-diniyati wasyaqafiyati. Ya. Ibu yang sama Pak Ibu Tri ya udah baca ya tadi ya. Sudah, Ustaz. Ya, Muhammad Yasir kan bacanya pakai Y kan? Muhammad Yasir. Ada Pak Muhammad Yasir? Ya. Takumu. Mana Pak Muhammad Yasir? Pak, saya sudah minta unmute, Pak. Muhammad Yasir, oh iya. Dibuka suaranya Pak Saya Yasir. sudah minta unmute, Pak. Nah, udah keluar. Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya ulang ya, Pak. Iya, memang harus dari takumu di sini. Takumu bi'atun. Takumu bi'satun tumazilu Robitota al-alami al-islami bi khawlati bi jaulatin fil biladi al-asiyawiyati wa tajuru Indonesia ad-dirasati lidirasati Al-wasaili ati tumakinul Ya, sampai situ aja. Cukup. Pak Idham Syahri. Pak Idham, Ya, sambungan setelah tumakinu. Ya, Arabitata.
Arabitota minad-da'mil amali lim Linnasyatat. linasaqatil islamiyati bima fi zalika taswidul maktabati bil kutubil diyan Diniyati. diniyati wa saqafiyati. Ya. Ibu Suparmi. Bu Suparmi? Ya, Pak Ustadz. Ya. Bu Suparmi dari teks yang di atasnya Bu Suparmi. Takumu wazaratus syu'un. Yang paragraf di atasnya ya. Iya. Takumu bisatun. Ya, yang di atasnya Bu. Yang di atasnya. Takumu wazaratus syu'un diniyah. Yang takumu wajaratu. Ya, benar. Tobi toti botrot. Bu Suparmi. Takumu wizaratu asyu'uni ad-diniyati bi'ijra'i mashin syamilin Beberapa kali lil Amlaki. al-waqfiyati fi balad Bilad, bukan balad. balad. Fil bilad. Fil Kalau balad. dia mufrad, lamnya pendek. Nih, kalau begini nih. Balad. Ba, lam, dal. Balad. Ya. Ini ba, lam, alif, dal. Bahasanya bilad. Jamak, ya. Terus, Bu, silakan. Azu'i min zitoti al-wizarati litanmiyati masyari'i al-waqafi wari'a Waqaf itu al-awqaf. Al-awqafi al-awqaf Wari'ayatiha. Apa nih? Wari'ayatiha wasiyanatiha. Ya, wasiyanatiha. Ya. Ibu Ramzah. Bu Ramzah? Buka suaranya Bu Ramzah. Bu Ramzah suaranya belum dibuka. Ya. Teks yang dibaca Bu Suparmi tadi. Taqumu wazaratus syu'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqumu wizaratu as-su'uni diniyati bi'idla'i mashin samilin lil amlaki wa qafiyati fil biladi kajuz'in min khitatil wazarati litanmiyati masyari'i al-awqafi wa ri'ayatiha wa siyanatiha. Ya. Bu Cici. Ibu Cici. Bu Cici suaranya dibuka Bu Cici. Orang yang nggak ada kali. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian ya, kita meskipun terbata-bata ini, keterampilan membaca ini wajib, mesti mau nggak mau harus baca gitu, karena memang diantara masalah gini yang sudah sampai di kelas tinggi juga nggak lancar baca. Masalah membaca ini salah satu keterampilan di dalam berbahasa, dan tandanya kita mengerti itu harusnya kita membacanya lancar.
Kalau udah seperti kita nih, kalau bahasa Indonesia ya, meskipun disingkat-singkat itu bisa baca lancar karena mengerti ya. Biasanya tidak lancar baca itu karena tidak mengerti isinya. Karena kita untuk bagian dari kelancaran baca itu adalah karena mengerti isinya. Karena itu kita mesti baca meskipun dia makan waktu. Meskipun nanti ada saat-saat tertentu bacanya mengikutin saya, nggak mesti satu-satu ya. Tapi harus ada bagian yang membaca satu-satu itu ya. Kalau enggak ini tidak ini kita udah artinya LBQ udah secara umum udah mengabaikan gitu keterampilan berbicara ya. Sekarang keterampilan membacanya juga mau diabaikan. Mau diapain kita, mau belajar bahasa Arab, mau belajar apa gitu sisanya? Belajar kawaid aja enggak. Baik. Sekarang kita lewatkan kepada yang berikutnya itu adalah ketika kalau kita masuk ke dalam kawaidnya, dia kalau adanya di halaman 4 dia. Di halaman 4 di bukunya ya. Kan bukunya udah pegang kan semuanya kan? Halo, udah pegang semua kan? Udah Ustaz. Sudah. Ya, jadi dia nanti sebenarnya ini kalau kita lihat ini 2 pelajaran nih seperti ini. Pelajaran nih. Itu adalah dia mengupas tentang huruf jar. Dia mengupas tentang huruf jar. Tapi sekarang dari sudut arti gitu. Jadi apa sih yang di pelajaran ini yang dia mau katakan? Huruf jar ini ketika seumpamanya kita pertama ketemu nih kata ya. Bi, pertama kita belajar bi, umpamanya aktubu bil qalam. Aktubu bil qalam, terjemahannya apa? Saya menulis dengan pulpen. Nah, berarti terjemahkan dengan, ya kan? Ya, umpamanya ada'u ta'am 'alal ma'idah. Ada'u ta'am 'alal ma'idah. Apa tuh terjemahannya? Ada'u ta'am 'alal ma'idah. Makanan untuk dihidangkan. Hidangkan. Makanan, Pak. Makan. Saya meletakkan makanan atas meja makan. Saya meletakkan makanan 'alal ma'idah di atas meja makan. Ini biasanya kita pertama belajar huruf jar. Huruf jar apa aja tuh? Min, ila, ala, fi, ya kan? Yang seperti itu ya. Kita bilang ila ke, min dari, ala di atas, bi dengan. Nah, dia di sini ingin mengatakan bahwasannya di dalam kalimat itu tidak selalu bi itu harus terjemahannya dengan. Ya. Kalau ala umpamanya tidak harus selalu terjemahannya atas. Ya. Min tidak selalu terjemahannya nanti adalah dari. Tapi dia tergantung dengan fiil yang terkait dengannya, dengannya. Ini sebenarnya saya bilang ini pelajarannya sebenarnya dia spiritnya orang yang bikin buku ini dia bawa dia mungkin mengajar di sastra Arab atau jurusan terjemah IAIN. Jadi diktat mahasiswa IAIN dia bawa ke sini gitu. Padahal kan mahasiswa dengan kita jauh beda ya, kemampuannya. Kalau ini namanya pelajaran terjemah. Pelajaran terjemah itu keterampilan lainnya. Kita belajar bahasa. Tapi kalau belajar terjemah itu keterampilan lain. Jadi kalau kalau kita mengurusin terjemah itu adalah orang yang sudah menguasai bahasa dengan baik. Baru dia ngurusin masalah bagaimana teknik penterjemahan yang baik. Jadi menguasai bahasa itu dengan baik dulu. Nah kita mau baca aja babak belur, ya kan? Baca teks yang ada aja babak belur, bukan menerjemahkan, baru membacanya aja udah babak belur gitu kan. Apalagi kalau mau urusan terjemah itu udah yang lain lagi. Nah sekarang dia ini yang urusan yang huruf jar
ba atau ala, alau ila diterjemahkan apa, tidak selalu dibaca begini. Ini adalah udah langkah yang jauh di atas kita gitu. Urusan yang berkaitan dengan terjemah. Dan ada 2 di pelajaran di sini. Kalau saya melihatnya tidak seperti ini, bukan dari sudut penerjemahannya. Saya bilang ini pelajaran yang paling aneh di LBIQ tentang huruf jar. Ini pelajaran yang paling aneh. Kenapa saya bilang pelajaran yang paling aneh? Di dasar 3 ada 2 pelajaran yang begini nih, yang di situ sebut sebagai idiom. Ya, meskipun ada peserta kebetulan yang Ustaz Nasir cerita dia ahli bahasa Inggris. Ketika dia membaca ini dia bilang ini enggak sama persis Pak, idiom dalam bahasa Inggris tidak seperti ini anunya ya. Jadi tidak benar-benar sama gitu. Jadi tidak bisa diklaim bahasanya pelajaran ini adalah pelajaran idiom. Tapi ditulis seperti itu di buku dasar 3 ada. Di menengah 2 ada lagi gitu. Masalah yang begini nih, masalah huruf jar ini. Huruf jar ini bukan pembahasan nahwu. Kalau pembahasan nahwu kita huruf jar isim setelahnya majrur. Al-madrasatu umpamanya ada ila menjadi ilal madrasati. Al-baitu ada fi sebelumnya, fi menjadi fil baiti. Dia urusannya bukan urusan itu gitu, urusan nahwunya, tapi urusan huruf jar yang nempel dengan fiil dan bagaimana menerjemahkannya. Saya bilang ini pelajaran yang paling aneh di LBIQ karena pelajarannya di dasar 3 ada, di menengah 3 ada. Kemudian di sini sekarang di menengah 2 ada, di menengah 3 kita sekarang menengah 3 ini lagi pelajarannya tentang huruf jar ini. Tapi belum dapat itu konsepnya apa sih sebenarnya yang mau diajarkan tentang huruf jar ini. Kalau di dalam pelajaran nahwu sederhana ya, ada huruf jar maka isim setelahnya majrur. Kita bilang yadhabu ilal masjidi. Tuh, ilal masjidi karena ada ila. Nah, pamannya yarji'u minal madrasati. Minal madrasati ada min, maka al madrasati. Itu pelajaran nahwu kita gampang aja, hanya pelajaran i'rabnya ya. Setelah huruf jar majrur dia. Tapi ini dia ingin mengupas dari sudut arti. Kalau huruf jar itu bergabung dengan fiil. Ini kalau kita bacakan juga nih sampai 2 pelajaran, nanti saya ringkaskan saja ya. Konsep tentang huruf jar ketika bertemu dengan fiil itu saya bilang nggak jelas. Makanya itu saya udah membuat ringkasan gitu ya, yang saya berijtihad sendiri dari contoh-contoh yang ada ya. Ya bisa salah, bisa benar. Tapi minimal ada gambaran umumnya tentang huruf jar itu. Itu harusnya pelajarannya waktu di menengah 2. Ya, waktu di menengah 2. Karena itu saya ambilkan ini pelajaran dulu, saya lama dulu pernah mengajar di menengah 2. Saya ambilkan contoh yang berkaitan dengan itu ya di menengah 2. Ini dia nih. Nah, itu dia. Saya kasih judul, udah ganti anunya? Papan tulisnya udah ganti? Sudah, Bapak. Ya, papan tulisnya udah ganti ya. Saya kasih judul Ba'dul af'al allati takunu ma'a harfil jar. Ba'dul af'al allati takunu ma'a harfil jar. Beberapa fi'il, kata kerja yang bergandeng dengan huruf jar dia. Kita lihat dulu contoh berikut ini ya. Aqra'u al-Qur'ana ba'da salatis subhi. Aqra'ul Qur'ana ba'da salatis subhi. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Aqra'ul Qur'an ba'da salatis subhi? Membaca Quran, Pak. Ya, saya membaca Al-Quran. Saya baca Quran setelah salat subuh. Yuraja'u at-talibu durusahu ba'da salatil maghrib. Apa nih terjemahannya? Seorang pelajar. Enggak. Seorang pelajar itu talibun, kalau seperti at-talib yang ma'rifah begini, terjemahannya adalah pelajar tersebut. Pelajar tersebut ya, mengulang pelajarannya setelah salat maghrib. Kalau yang seorang itu nakirah mufrad ya, banyak talibun. Ada talibun, ini seorang
siswa. Tapi kalau bilang ja'at talibu, jangan diartikan datang. Datang seorang siswa, bukan. Sebenarnya siswa itu sudah datang karena dia ma'rifah. Ya, kalau dia pakai ya ini ya, jangan di. Berikutnya, adrusul lughatan arabiyyata li afhamal qur'ana wal hadis. Adrusul lughatan arabiyyata li afhamal qur'ana wal hadis. Apa tuh? Pelajaran bahasa Arab li afhama sudah dipahami. paham Belajar bahasa Arab agar mengerti Al-Quran. agar Untuk belajar belajar bahasa Arab agar mengerti Al-Quran dan hadis. Ya, kita belajar bahasa Arab agar mengerti Al-Quran dan Belajar bahasa Arab agar ya. paham Al-Quran dan hadis. Ini ya. Ada kita punya fiil, ada akra'u, ada yaji'un, ada adrusu, dan ada afhamu. Ini li afhama ya. Afhamu ya. Ya, fiil itu pada umumnya, fiil bahasa Arab itu seperti itu, dia mandiri, dia tidak memerlukan huruf jar. Akra'u nggak perlu ada huruf jarnya, juga qara'a yaqra'u, raja'a yuraja'u, dia nggak perlu ada huruf. Tapi nanti ada beberapa fiil kita lihat dia harus ada huruf jarnya. Umpamanya kayak gini contohnya ya. Yahtamu at-talibu bidurusihi. Yahtamu at-talibu bidurusihi. Apa nih artinya nih? Yahtamu at-talibu bidurusihi. Mahasiswa tersebut memperhatikan pelajarannya. Yahtamu at-talibu bidurusihi. Mahasiswa tersebut memperhatikan pelajarannya. Ini kata yahtamu ini dia harus ada temannya, huruf jar ini di. Nggak boleh kita bilang yahtamu talibu durusahu begitu. Yahtamu talibu durusahu nggak bisa, dia harus ada huruf jarnya di. Yahtamu talibu bidurusihi. Yuhaf Mahmudun ala salawatil khamsi. Hafidhu Mahmudun ala salawati al-khamsi. Mahmud menjaga salat yang 5 itu. Artinya terus melakukannya secara rutin ya, tepat waktu, gitu kan. Dia benar-benarnya menjaganya itu. Hafidhu Mahmudun ala salawatil khamsi. Kata yuhafidhu ini dia harus ada huruf jarnya ala. Nggak bisa yuhafidhu berdiri sendiri. Yuhafidhu Mahmudun as-salawatil khams, nggak bisa. Harus ada yuhafidhu Mahmudun as-salawat al-khams. Kata yang ketiga, kullu insanin yahtaju ila ghairihi. Kullu insanin yahtaju ila ghairihi. Ya, setiap manusia membutuhkan orang lain. Ya, manusia membutuhkan orang lain. Punya di sini ada fiil yahtaju. Yahtaju ini dia harus ada huruf jar ila. Harus ada huruf jar ila. Nah, ini dia yang yang berulang nih pembahasannya dari mulai dasar 3, 2 pelajaran apa 3 pelajaran di dasar 3 itu, kemudian di menengah 2. Nah, sekarang di menengah 3 ini 2 pelajaran lagi, tapi dia melihatnya dari sudut penterjemahan. Dari sudut penterjemahan, tapi tidak mendapatkan ini ya, tidak mendapatkan apa ya, konsep fiil bersama dengan huruf jar itu seperti apa gitu. Maka kita ingin, ini mudah-mudahan ini ya bisa dipahami. Lihat nih, saya ingin katakan pertama dulu. Fiil ini ya, fiil secara umum dia, fiil itu dia tidak perlu ada huruf jar. Ya. Secara umum fiil itu tidak perlu ada huruf jar. Ada beberapa fiil yang dia harus ada huruf jar, harus ada huruf jarnya. Nah, ini sedikit, tapi yang utama, yang umum itu fiil nggak perlu huruf jar. Nah, sekarang ada fiil yang harus pakai huruf jar. Nah, fiil yang harus ada huruf jar ini yang kita mau kupas seperti apa nih supaya
Mudah-mudahan konsepnya dipahami, jangan kita di dasar 3 udah belajar, di menengah 2 udah belajar, sekarang di menengah 3 nih belajar lagi ya. Pertama ada ma yakunu ma'a harfi jarrin muayyanin wala yumkinu ma'a ghairi. Ma yakunu ma'a harfi jarrin muayyan, yaitu fiil dia harus menggunakan huruf jar tertentu. Dia harus pakai huruf jar tertentu. Wala yumkinu ma'a ghairi, enggak boleh pakai yang lain. Ya. Umpamanya kita bilang nih, ihtama, temannya harus bi, iltaka bi, fakara fi, attara fi, qadara ala, hafaza ala, istafada min, tamakkana min, qala li, ihtaja ila. Ini kalau qalanya dibutuhkan dengan anunya ya. Sekarang qala enggak selalu harus ada pakai ini dia. Ihtaja ila. Ini fiil-fiil ini dia harus bergandeng dengan huruf-huruf jar itu gitu. Kita tahu dari mana? Itu dia namanya dia adalah sama'i, bukan qiyasi. Jadi dia sama itu artinya seperti yang kita dapatkan dari yang punya bahasa. Orang Arab bikinnya seperti itu. Jadi kita kalau semuanya mau ngecek ya kita ngeceknya di kamus. Jadi dia ini pertama harus pakai huruf jar, dan huruf jarnya tertentu itu, nggak boleh pakai yang lain. Contohnya kita bilang nih ihtammabi ya, ihtammabi. Kita bilang tahtamul ummu bitarbiyati auladiha. Tahtamul ummu bitarbiyati auladiha. Ibu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Jadi nggak ada urusan dengan terjemahan bi ini harus diterjemahkan dengan. Ini kan di pembahasan di buku kita sekarang ini adalah dia mau ini kan masalah terjemahan huruf jarnya. Dia nggak selalu harus ada terjemahannya karena dia udah nempel huruf jar itu dengan fiil itu. Jadi tahtamul ummu bitarbiyati auladiha, ibu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ibu memperhatikan dengan pendidikan anak-anaknya karena ada bi dengan. Ya enggak harus seperti itu. Dia mau diterjemahkan dengan, nggak ada dengan, pokoknya ihtamma itu harus ada bi. Ya. Iltaqaitu bisadiqi fil masjid. Iltaqa juga dengan bi dia pakainya. Iltaqaitu bisadiqi fil masjid. Saya bertemu teman saya di masjid. Mau tibarkan? Saya bertemu dengan teman saya karena ada bi ya. Mau ada dengan apa enggak ada dengan? Yang penting kata iltaqa itu harus ada huruf jar bi dia. Enggak bisa dengan yang lain. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Fakara fi dengan atsara fi. Nah, fakara fi. Ya. Fakara kadang-kadang dia ada pakai an, tapi kan fi. Semuanya ini yufakkirul mu'minu fi khalqillah. Yufakkirul mu'minu fi khalqillah. Orang mukmin memikirkan ciptaan Allah. Yufakkir fi. Tidak boleh kita buat yufakkirul mu'minu khalqallahi. Gak ada fi. Yufakirul mu'minu khalqallahi. Gak bisa seperti itu. Umpamanya, saya memikirkanmu. Ana ufakiruka. Gak bisa. Harus ada huruf jarnya. Ana ufakir fika. Harus ada huruf jarnya, fi-nya ya. Juga pada kata athara. Athara yu'athiru, berdampak, memberikan pengaruh, ya, memberikan kesan. Itu athara. Harus juga pakai fi. Contohnya di sini atharat al-khutbatu fi qalbi. Atharat al-khutbatu fi qalbi. Khutbah itu berbekas, berkesan di hatiku. Gimana? Oh, ini ada fi-nya diterjemahkan di. Ya karena kalau kita ngikutin bahasa Indonesianya yang gampangnya begitu. Tapi kalau kita semuanya pakai contoh lain ya. Atharat fihi, namanya atharat fihil khutbatu. Atharat fihi khutbatu. Ya. Khutbah itu mempengaruhinya. Fi-nya nggak perlu ada terjemahannya di. Ini karena kebetulan saya contohnya qalbi lawa di hatiku ya. Tapi athara ini harus pakai huruf jar fi. Nah, lam yu'athir fihi. Tidak bisa mempengaruhinya. Bukan lam yu'athir fihi, tidak bisa mempengaruhi padanya. Enggak bisa, tidak bisa mempengaruhinya udah cukup bahasa Indonesianya ya. Athara harus pakai
fi. Kelompok yang ketiga, contoh yang ketiga adalah yang menggunakan huruf jar ala. Umpamanya kita ambil kata qadara. Qadara ini harus ada sambungannya ala. Qadara ala, mampu, bisa. Umpamanya di sini contohnya lam yaqdir al-maridu 'ala al-qiyami fi sholati. Yaqdir ini harus ada huruf jarnya ala. Lam yaqdir al-maridu 'ala al-qiyami fi shalah. Orang sakit itu tidak mampu berdiri. Orang sakit itu tidak mampu salat berdiri. Lam yaqdir al-maridu al-qiyama fi shalah. Orang sakit itu tidak mampu salat berdiri. Alanya nggak perlu diterjemahkan, jadi bukan tidak mampu orang sakit itu atas berdiri dalam salat. Apa itu? Jadinya mau diterjemahkan satu-satu. Dia harus lam yakdir, harus ada alanya. Ya, sebabnya kita bilang tidak mampu berdiri. Jangan lam yakdir al-qiyama, nggak bisa. Harus ada huruf jar. Lam yakdir ala al-qiyami. Ya. Contoh yang berikutnya adalah hafadha yuhafidhu. Yuhafidhu juga harus ada ala. Seperti firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta walladzina hum 'alas salati hafidhun. Hafadha yuhafidhu. Ya, hafidhu. Yuhafidhul muslimu 'alas salawat. Orang Islam menjaga salat-salatnya. Tidak boleh yuhafidhul muslimu as-salawati, begitu, enggak, karena yuhafidhunya ini dia harus menggunakan huruf jar ala. Berikutnya adalah contoh berikutnya istafada. Istafada harus ada min. Istafada min. Istafada itu mendapatkan manfaat, mengambil faedah. Ya. Istafada min. Contohnya istafadtu kathiran min halaqati at-tadris. Istafadtu kathiran min halaqati ta'lim. Ya. Saya banyak mendapat faedah majlis taklim. Umpamanya, ini enggak ada terjemahan minnya, Pak. Saya mendapat faedah dari majlis taklim. Nah, itu jadinya terjemahannya jadi Indonesia banget. Enggak ada diterjemahkannya min juga. Min ini dia memang harus bergabung dengan istafada. Istafidu harus min. Umpamanya saya mau tanya, udah berapa lama di LBK? Oh, saya udah 3 tahun di LBK. Bukan 3 tahun ya, 2 tahun ya. Udah 2 tahun misalnya. Udah dapat apa aja tuh? Ya, dapat faedah apa aja? Mada stafati min LBK. Mada stafati min istafada min. Pula istafadtu minhu kathiran. Banyak faedah yang saya dapatkan. Lam astafid minhu syai'an. Lam astafid minhu, lihat huruf jarnya ada ya. Lam astafid minhu syai'an. Saya nggak dapat apa-apa 2 tahun. Loh, 2 tahun nggak dapat apa-apa, kenapa masih betah aja gitu kan? Kenapa nggak ditinggalin aja? Habis nggak ada lagi kegiatan katanya, ngabisin waktu ke LBK. Ya. Contoh lain fiil yang menggunakan min adalah tamakkana yatamakkanu. Tamakkana artinya mampu ya. Harus pakai min juga dia. Umpamanya contoh sini, lam yatamakkanil waladu min tasalluqis syajari. Lam yatamakkanil waladu min tasalluqis syajari. Anak itu tidak mampu memanjat pohon. Tidak boleh kita membuat langsung lam yatamakkanil waladu tasalluqas syajar, umpamanya menghilangkan minnya, enggak bisa. Anak-anak itu artinya anak itu tidak mampu memanjat pohon. Oh, enggak bisa, Mas. Kalau ada yatamakkan harus ada huruf jar min. Lam yatamakkanil waladu min tasalluqis syajar. Ya. Oh, gimana? Pak Idham. Gimana Pak Idham? Enggak puyeng kan? Ini kalau puyeng Ustaz, ini karena pelajaran terjemah, Pak. Pelajaran terjemah itu pelajaran untuk orang yang udah bahasanya udah setan campur angin, udah lancar banget gitu kan. Nah, kita bacanya Idham masih susah disungkusin terjemahan.
karena ada di kurikulumnya Pak seperti ini ya. Saya ini harus kita penuhi dulu ya. Selanjutnya nanti kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ini tadi nih ya, ini masih kita yang bicarakan itu adalah ini saya bilang pelajaran yang berulang di LBIQ, tapi nggak ada konsepnya. Nih maka saya berupaya nih ya, berijtihad membuat konsepnya begini loh. Fiil itu apa hubungan fiil dengan huruf jar? Fiil secara umum itu dia nggak perlu huruf jar. Ada fiil yang menggunakan huruf jar. Nah, fiil yang menggunakan huruf jar ini dia nih. Pertama dia menggunakan huruf jar tertentu. Pakai huruf jar yang lain salah, nggak boleh. Ya. Jangan berpikir secara terjemah Indonesianya. Pamannya kayak gini nih ya. Kalau bahasa Indonesianya ya katakan padaku, gitu ya. Dia berkata kepadaku. Lalu orang mengira ila nih kalau kepada atau ini ya fi ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab kalau dia pakai kata kala itu nggak boleh dengan ila. Jadi seumpamanya ayahku berkata kepadaku, bukan kala ilayya abi, tapi adalah pakai lam dia. Kala li abi, ayahku berkata padaku. Kalau kita bilang nih, katakan padanya, bilangin dia bilangin dia. Jangan qul ilaihi, tapi adalah qul lahu. Karena qala itu huruf jar yang nempel dengan dia adalah lam, bukan ila. Seperti Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Bukan qul ilal mu'minin. Karena bilang nih bilang sama dia ya, qul ilaihi katanya. Enggak ada qul ilaihi, bahasa Arabnya qul lahu. Yang terakhir adalah kata ihtaja yahtaju. Ihtaja yahtaju, dia harus menggunakan huruf jar ila. Umpamanya di sini usaidu man yahtaju ilal musa'adati. Usaidu man yahtaju ilal musa'adah. Saya membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kalau mau terjemahan, saya membantu orang yang butuh kepada bantuan. Nah, itu karena dia mikir ilahnya harus diterjemahkan. Ya. Padahal ilahnya di sini dia udah nempel dengan yahtaj, nggak perlu diterjemahkan. Usaidu man yahtaju ilal musa'adah. Yang menjadi sering salah itu bukan ini saja ya. Tapi karena kita berpikir dengan bahasa Indonesia, biasanya yang sering bikin salah itu adalah yang tidak pakai huruf jar dikasih huruf jar juga, ya. Yang tidak pakai huruf jar dikasih huruf jar, itu yang kita sering salah. Semuanya ini kata Zara, ya kata Zara. Zara yazuru apa artinya? Zara yazuru? Mengunjungi, berkunjung ya. Dia bilang semuanya nih. Dia bilang nih, azuru ila Tegal. Azuru ila Tegal. Saya berkunjung ke Tegal. Karena bahasa Indonesianya begitu kan? Saya berkunjung ke Tegal. Lalu dia pikir ada ila di situ. Sedangkan di dalam bahasa Arab, Zara yazuru tuh nggak pakai ila dia. Jadi langsung aja azuru Tegal. Sa'azuruka gadan, saya akan mengunjungimu besok. Bukan azuru ilaika, kapan kamu berkunjung ke rumah saya. Mata tazuruni, bukan mata tazuru ila baiti, seperti firman Allah, hatta zurtumul makabir. Hatta zurtum makabir, nggak ada huruf jar di situ. Bukan hatta zurtum ilal makabir, enggak. Hatta zurtumul makabir, langsung nggak ada huruf jar. Ini biasanya kita bukan hanya salah membuat huruf jar, juga salah yang fiil yang nggak harus ada huruf jarnya dikasih huruf jar. Ya. Baik, ini dia bagian yang pertama ya. Fiil yang pakai huruf jar itu dia menggunakan huruf jar tertentu. Ma yakunu ma'a harfi jarin muayyan, ma yakunu ma'a ghairihi. Menggunakan huruf jar tertentu, tidak boleh menggunakan yang lain. Pakai huruf jar yang lain, salah. Ya, ini bagian pertama. Oke. Sekarang bagian kedua.
Bagian kedua. Ini kalau udah dapat semuanya baru mungkin dapat gambaran umumnya baru ini. Kalau belum mendapat gambaran umumnya masih ngebayang-bayang ya. Seperti ngebayang-bayang bikin pelajarannya juga yang bikin membingungkan. Membingungkan karena tidak ada konsepnya dari dasar 3. Pelajarannya menengah 2 itu, menengah 3 itu lagi itu yang pelajaran paling aneh saya bilang di LBI ini berulang. Baik, sekarang yang kedua yaitu adalah ma yakunu ma'a aktsara min harfil jar. Ini fiilnya dia menggunakan lebih dari 1 huruf jar. Kalau yang di atas tadi hanya huruf jar tertentu. Nah, ini dia lebih dari 1, tapi tetap saja ya meskipun lebih dari 1 itu dia bersifat sama'i. Sama'i itu artinya bukan mau-maunya kita, tapi seperti yang kita dengar dari orang Arab. Contohnya adalah kata istama'a. Istama'a ini bisa dengan huruf jar ila, bisa dengan huruf jar la. Istama'a ilaihi atau istama'a lahu. Radiyah. Nah, radiyah ini ada radiyah anhu, ada radiyah bihi, ada radiyah lahu. Nah, beberapa huruf yang dia pakai. Umpamanya kita ambil istama'a dulu ya. Uridu an astami'a ila radio. Uridu an astami'a ila radio. Saya ingin mendengarkan radio. Ini ada ilahnya nih. Tidak boleh uridu an astami'a radio langsung, nggak boleh, harus ada huruf jarnya. Uridu an astami'a ila radio. Ya. Boleh juga tidak ila tapi pakai li. Namanya uridu an astami'a lir radio. Boleh pakai li ya. Seperti contoh di sini. Idza tahaddatsal khatib, kalau khatib sudah bicara, fastami' ilaihi, maka dengarkanlah. Atau fastami' lahu, fastami' ilaihi, maka dengarkanlah. Jadi harus ada huruf jar ila atau lahunya ya, nggak boleh fastami' hu, nggak ada fastami' hu, fastami' ilaihi atau fastami' contohnya adalah ayat Quran yang berikut ini yang menggunakan kata yastami'u, ada sekali pakai ila, sekali pakai ya. Coba Pak Anil silakan baca ayatnya Pak Anil. Yang uridu Ustaz. Wa minhum man yastami ilahi. Baca Quran nggak seperti itu Pak Anil? Oh, apa nih? Iya tak? Sebentar Ustaz, pakai headphone Ustaz. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Ya. Ayat berikutnya Ibu yang bersama Pak Anil, Ibu Tri Wahyuni kan? Iya, Ustaz. Nah, coba Ibu Tri baca ayat yang di bawahnya, Bu. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, kita mengatakan bahwasanya istama'a ini bisa pakai ila, bisa juga pakai lahu, ya, istama'a ila. Dalilnya adalah yang dipakai di Al-Quran. Ayat pertama menyebutkan wa minhum may yastami'u ilaik. Ila ya. Tapi di ayat yang kedua, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Pakai jar lahu. Tidak fastami'u ilaihi. Berarti kata istama'a ini boleh pakai huruf jar ila, boleh pakai lahu itu ya. Ilaihi atau lahu. Kata berikutnya yang juga menggunakan lebih dari 1 huruf jar adalah kata radiyah. Ya, nih radiyah itu yang paling kita banyak dengar. Radiyaan. Yang banyak adalah radiyaan. Umpamanya uhibbul khalifata tsaniyah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Tapi ternyata kata radiyah itu hanya menggunakan kata an, bisa juga dengan ya, bisa juga bisa
seperti bacaan yang biasa kita baca di pagi dan sore. Raditu billahi. Huruf jar bida. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, jadi dia radiyah bi. Jadi ada radiyah bi, ada radiyah an. Ya, bahkan juga ada pakai radiyah lahu ya, radiyah lahu. Kita akan lihat contoh ini di dalam Al-Quran. Pak Yasir, silakan Pak Yasir baca. Walan tarda. Pak Yasir. Pak Yasir. Pak Yasirnya hilang. Ibu Suparmi. Ibu Suparmi. Iya, Pak. Yang ro itu bila, Pak. Walan tarda di bawahnya. Yang ayat Quran, yang ini enggak ayat Quran. Rodi, yang mana sih? Ibu lihat Bapak terus nggak nih, lihat pulpennya nih, pulpennya lihat tuh. Walantardo antal yahudu walal nasara tabi'a millatahu. Nanti ikut pelajaran ya, pelajaran Selasa Kamis itu belajar sama Ustaz Munawir biar baca Qurannya lancar. Karena yang baca teks bahasa Arab lancar nggak apa-apa, tapi kalau baca Quran harus lancar ya. Wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat masyhur ya sekali ya. Masyhur. Novia. Ayat bawahnya Novia. Novia. Radhiyallahu ya. Ayat berikutnya Erlan ayat berikutnya Erlan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana, Pak? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ya, jadi kita lihat ya, radiyah ini dia bisa pakai an, bisa pakai bi. Contohnya adalah dalilnya di ayat ini, walan tarda ankal yahud. Ini radiyah an pakai. Radiyallahu anhum wa radu'an pakai an. Tapi ada juga pakai bi seperti araditum bil hayati dunya. Raditum bil hayati dunya berarti radiyahnya menggunakan huruf jar bi. Oh, berarti radiyah menggunakan lebih dari satu huruf jar, bisa menggunakan yang lain ya, lebih dari satu huruf jar dia. Bukan hanya an, tapi ternyata bi juga. Ayat berikutnya, Ibu Aan Asnal, al-yauma. Ini bawaan, al-yauma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, sekarang ini kita lihat ya pada contoh ini dia radiyahnya pakai huruf jar yang lain, yaitu adalah lam. Raditu lakum. Tidak raditu bikum, tidak raditu ankum, tapi pakai lam, raditu lakum. Oh, berarti radiyah bisa memakai bermacam huruf jar nih, ada an, ada bi, ada la juga ya. Bahkan kita lihat di ayat berikutnya ternyata bisa ini kadang radiyah tidak menggunakan huruf jar. Ini ayat yang terakhir. Pak Yasir silakan baca ayatnya Pak Yasir. Nara. Qad Bismillahirrahmanirrahim. Qad najata taqalluba
wajhika fil samai falan Falanuwalliyannaka walliyannaka qiblahu tardosaha. Nah, itu nanti ya bukan tulisan kecil itu, ya nggak lancar. Nanti masuk ke kelas Selasa Kamis biar baca Qur'annya lancar. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ini sekarang kita lihat nih tanpa malah di sini ya tidak menggunakan huruf jar. Jadi kita lihat pada contoh Rabia ini dia menggunakan an, menggunakan bi, menggunakan la. Ya. Ini dia bagian yang kedua ya, yaitu yang fiilnya menggunakan huruf jar lebih dari satu. Ini dia bagian kedua. Bagian pertama tadi apa dia? Dia menggunakan satu huruf jar tertentu. Kalau menggunakan huruf jar lain salah. Yang kedua ini sekarang menggunakan lebih dari satu huruf jar. Tapi huruf jarnya pun tetap harus huruf jar yang mengikuti apa itu oleh orang Arab, bukan mau-maunya kita gitu. Maunya kita aja itu pakai apa aja. Apalagi biasanya itu jadi sering karena kita mengasumsikan pertamanya itu dengan bahasa Indonesia. Jadi dipikir dulu dengan bahasa Indonesia, dibahasakan ke dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah ma yataghayyaru ma'nahu bi taghyir harfil jar. Itu yang maknanya akan berubah dengan merubah huruf jarnya. Jadi menggunakan huruf jar lain akan merubah arti. Jadi berarti dia menggunakan beberapa huruf jar, tapi kalau berubah huruf jarnya artinya berubah. Ma yataghayyaru ma'nahu bi taghyiri harfi. Mengganti huruf jarnya mengganti arti. Kata ini yang paling banyak dipakai adalah kata rahiba. Rahiba itu kalau kita bilang rahiba fihi berarti suka. Tapi rahiba anhu sebaliknya suka. Da'a lahu mendoakan baik. Tapi kalau da'a alaihi mendoakan tidak baik. Khafa minhu takut padanya. Khafa alaihi mengkhawatirkannya. Jadi dia huruf jarnya berubah arti. Nah, di bagian ini yang kita sedang belajar di menengah 3 ini dia begini nih huruf jar yang berganti itu ganti arti. Ini kan harusnya kalau kita udah dapat konsepnya ini mau kemana aja nanti ketemu bisa gitu harapannya. Jangan kita melihat contohnya itu aja, kalau berubah contoh sudah tidak mengerti lagi. Kita ambil dia pertama adalah kata ini kalau dipakai huruf jar fi artinya suka, artinya ahabba. Umpamanya yuhibbu Zaidun Fatimata wa yarghabu zajiha. Yuhibbu Fatimata, Zaid mencintai Fatimah, wa yarghabu fi zawajiha, dan ingin menikah dengannya, ingin menikahinya, ingin kawin dengannya. Yarghabu fi, ingin, ya suka. Tapi kalau sebaliknya, kalau raghibaan artinya adalah tidak suka, kariha artinya tidak suka. Namanya yarghabu syabu aniz zawaj. Yarghabu syabu aniz zawaj, pemuda itu benci, ya benci pada perkawinan, nggak mau dia. Seperti dalam hadis yang terkenal, wakil hadis tadi Nabi mengatakan, azwaju sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Azwaju sunnati, hidup berumah tangga itu adalah sunnahku, ya. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka, nih raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi raghiba an itu sebaliknya ya, artinya tidak suka, raghiba fi suka. Tapi kalau seumpamanya disebut masdarnya saja tanpa ada huruf jar, maka artinya adalah suka. Seperti di banyak contoh ya,
Ya'bududani raghabau wa rahaba. Raghabau wa rahaba itu mereka menyembahku, kata Allah, raghabau wa rahaba. Raghabau itu artinya mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan ridha Allah. Rahaba, takut dengan dosa, takut dengan murka Allah, takut dengan neraka. Ya, seperti itu kan kita beribadah antara raghbah dan rahbah, antara harap dan cemas. Kita beribadah antara harap dan cemas. Jadi jangan tertipu dengan sebagian harap yang mengatakan saya mau beribadah nggak kepengen surga, nggak kepengen. Apaan tuh? Dia menganggap meremehkan surga dan meremehkan kita surga, takut neraka, seperti yang Nabi ajarkan banyak doa-doa surga, banyak doa-doa yang mengajarkan kita untuk berlindung dari neraka, ya. Tapi orang dirinya ikhlas banget gitu, dengan tidak berharap surga. Itu sama dengan menganggap remeh surga Allah. Allah menjanjikan surga. Kalau dibilang, surga enggak ini. Ya, tapi orang-orang kita banyak yang tipu, dikira, oh ini dia yang ikhlas. Nah, biasanya ini adalah kalangan sufi yang menyimpang, mengatakan, saya nggak apa-apa masuk asal Allah ridha. Ya, ada mah orang masuk neraka ridha. Allah mengatakan, wa man tudkhilin nar faqad akhzaita. Barang siapa yang kau masukkan ke neraka, berarti kau menghinakan dia. Nggak ada orang yang masuk neraka Allah ridha, kemudian masuk surga Allah nggak ridha. Nggak ada gitu kan. Pasti masuk surga karena Allah ridha. Masuk neraka pasti karena Allah murka. Ya. Ini dia kata pertama ya, raghiba fi artinya suka, raghiba an artinya tidak suka. Kata yang kedua adalah da'a. Da'a itu bisa da'a lahu, bisa da'a alaihi. Da'a lahu artinya mendoakan baik, tapi kalau da'a alaihi mendoakan buruk. Kata orang Betawi nyumpahin. Ya, da'a lahu bil khair. Umpamanya da'a ar-rajulu li banihi bi sa'atir rizqi wa tulil umri ma'as sihhati wal afiyah. Orang itu mendoakan anak-anaknya agar murah rezeki, panjang umur, dan sehat dan afiat, sehat wal afiat. Ya. Sehat dan afiat. Pak Idham. Supaya lebih Pak Idham hilang. Pak Idham. Apa? Afiat itu apa Pak Idham? Afiat. Afiat. yang kita bahas Iya. Hah? Sehat ya Pak ya? Nah. Sehat. Afiat. Apa Bu Endah? Afiat itu apa Bu Endah? Sehat juga Bapak. Jadi sehat dan sehat ya. Sehat. Sehat itu sehat itu bagian dari afiat. Afiat itu lebih luas ya. Cuma kita karena sehat wal afiat digabungan dikira sehat afiat. Sehat itu bagian dari afiat, tapi afiat itu lebih luas. Afiat itu terhindar dari segala hal buruk. Bapak ini sehat, mau pergi ke LBK, begitu mau berangkat hidupin motornya atau mobilnya nggak hidup-hidup, itu namanya nggak afiat Pak. Jalan ya, baru jalan setengah kilo, bannya kempes, nggak ada tukang tambal ban lagi. Nah, itu namanya nggak afiat, padahal badannya sehat kan? Ya, kantongnya kosong, ya utang banyak, nggak afiat namanya. Afiat itu terhindar dari hal-hal yang buruk. Bukan hanya sekedar sehat. Pulang ke rumah, panas gitu, pengen mandi, ternyata bak mandinya kosong. Sekarang nggak ada. Ya, hidup listrik mati. Itu namanya tidak afiat. Itu sehat ya. Kita minta al-afiat itu terhindar dari hal-hal yang buruk. Cuma karena sehat itu penting kali disebut digandenginya. Jadi ada seorang berdoa ya di masjid, Nabi mendengar. Dia bilang, Allahumma alhamni sabra, Allahumma alhimni sabra, Allahumma alhimni sabra. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesabaran, karuniai aku kesabaran. Maka Nabi tegur, Nabi bilang kepada dia,
Sa'altallahal bala. Kamu ini sama dengan minta bala kepada Allah. Kalau minta sabar kan berarti sama dengan minta bala. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah dia terhindar dari hal-hal yang buruk. Ya. Karena kita kalau datang cobaan belum tentu kita tahan, belum kita sabar. Ada doa ketika ketika ziarah kubur. Ada doa setiap ketika ziarah kubur, begini doanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nas'alullaha, kami memohon kepada Allah, lana wa lakum, untuk kami dan untuk kalian, untuk ahli kubur maksudnya, al-afiyah, afiyah. Coba diartikan sehat, al-afiyah di situ. Apa gunanya orang udah mati dalam kubur, nggak ada urusan sama sehat mereka, ya. Afiyah di situ, kalau orang kubur terhindar dari hal buruk berarti terhindar dari azab kubur, ya. Al-afiyah luas artinya ya, bukan hanya sehat. Sehat itu bagian kecil dari afiyah, tapi sehat itu masalah besar ya. Nah, ini da'alahu mendoakan baik. Da'alaihi mendoakan buruk, yang orang Betawi bilang nyumpahin. Supamanya nih khatib Jumat biasanya mendoakan orang kafir, hancurkan mereka ya Allah, buat mereka cerai berai, mendoakan kan, tapi mendoakan buruk, itu namanya da'alaihi. Biar lo disambar geledek, udah ditabrak kereta, bisulan 7 turunan, mendoakan itu, tapi namanya mendoakan buruk tuh da'alaihi. Bilang da'al khatibu 'alal kuffar bitashattuti syamlihi. Hati mendoakan orang kafir agar cerai berai. Kan mendoakan, tapi mendoakan buruk. Kita bilang ud'u lahu la tad'u alaihi. Doakan baik, jangan doakan buruk. Ya. Contoh berikutnya adalah khafa. Khafa, ada khafa min, ada khafa ala. Khafa min takut, khafa ala mengkhawatirkan. Namanya ini khafal waladu minal kalbi. Khafal waladu minal kalbi. Anak itu takut anjing. Khafal waladu minal kalbi, anak itu takut anjing. Tapi kalau bilang khafatil ummu ala waladiha, bukan ibu takut pada anaknya, tapi khafatil ummu ala waladiha, ibu mengkhawatirkan anaknya, mencemaskan anaknya. Anaknya jam 5 biasanya pulang, nih jam 7 belum pulang-pulang. Ibunya khafat alaik, ya. Akhaf alaik, ya, saya mengkhawatirkanmu. Khafa ala. Nah, yang paling banyak sebenarnya yang merubah arti itu adalah lahu dengan alaihi. Biasanya lahu itu untuk yang baik, alaihi untuk tidak baik. Ya, lahu untuk yang baik, alaihi tidak baik. Ya. Jadi kalau kita bilang ya, lahu milyon. Jawabannya lahu alayya milyon. Lahu alayya milyon. Maka artinya dia mempunyai piutang 1 juta pada saya. Ya, saya berhutang pada dia 1 juta. Tapi kalau kita bilang alaihi milyon, alaihi milyon, berarti dia punya hutang pada saya 1 juta. Nah, pamannya kalau ini Herlan nonton bola nggak Herlan? Herlan, ente nonton bola nggak? Nggak dibuka suara. Herlan, nonton bola nggak ente? Gimana Pak Ustaz? Ente nonton bola nggak? Oh, enggak Ustaz, enggak. Enggak nonton bola. Iya, udah nggak apa-apa nggak nonton bola. Umpamanya nih apa tuh kesebelasan Jakarta namanya apa? Persija ya? Persija ya. Kalau Bandung Persib. Ya, Persib Bandung. Ya. Nah, sekarang kalau nih Persib Bandung dengan Persija main bola ya. Orang nanya nih, kaif natijah, gimana tuh hasil pertandingannya? Kalau kita bilang nih, kita boleh menyebutnya boleh salah ya, anunya urutan. Yang penting lahu alaihi jangan. Kita bilang wahid salasah ala Persija.
wahid salatah ala Persija. Berarti Persija kalah. Kalau kita bilang wahid salatah ala Persija. Tapi kalau kita bilang wahid salatah li Persija berarti Persija menang. Kita bilang ini mau terbalik ya, salatah wahid salatah nggak ada masalah terbalik. Tapi ala dengan lahunya jangan salah. Kita bilang nih ya, salatah wahid ala Persib. Oh berarti Persib 3-1 kalah dia. Tapi kalau lagi bilang salatah wahid li Persib, salatah wahid li Persib berarti Persib yang menang. Jadi dia nih lahu alaihi itu yang banyak ini. Seperti juga ada ucapan yang masyhur itu al-ayyamu dualun yaumun laka wa yaumun alaika. Al-ayyamu dualun, hari itu berputar, masa itu berputar. Yaumun laka. Ada hari keberuntunganmu, yaumun laka. Wa yaumun alaika. Wa yaumun alaik, ada hari sialmu. Itu sial nggak ada dalam Islam ya. Tapi itu lahu alaihi itu seperti itu gitu anunya ya, banyak berubah arti dia. Yang terakhir adalah yang keempat, ma yata'adda bi harfil jar. Sebelum keempat, saya balikan ketiga tadi adalah yang huruf jar, berubah arti. Yang pertama apa? Menggunakan huruf jar tertentu ya, satu. Menggunakan huruf jar lain salah. Yang kedua, yang menggunakan lebih dari satu huruf jar. Yang ketiga barusan ini tadi merubah huruf jar mengganti arti. Ya, merubah huruf jar mengganti arti. Yang keempat, sekarang masuknya huruf jar membuat fiil yang lazim jadi muta'addi. Membuat fiil yang lazim menjadi muta'addi. Fiil yang lazim itu fiil apa Bunda? Benda. Yang membutuhkan objek, Bapak. Yang tidak membutuhkan objek, Bapak. Yang membutuhkan objek namanya apa? Muta'addi, Pak. Muta'addi. Ya. Lazim tidak perlu maf'ul bih dia. Muta'addi perlu maf'ul bih. Namanya gini kita bilang ya. Fiil lazim ini kalau dimasuki huruf jar dia menjadi muta'addi. Contohnya nih dhahaba. Dhahaba pergi. Ya. Tapi kalau kita kasih huruf jar bi, huruf jar bi, dhahaba bihi, membawanya pergi. Dhahika, tertawa. Dhahika alaihi atau dhahika minhu, mentertawakannya. Jadi apa? Jadi muta'addiyah. Contohnya, dhahabal abu ilal mustashfa. Dhahabal abu ilal mustashfa. Ayah pergi ke rumah sakit. Dhahabal abu ilal mustashfa, ayah pergi ke rumah sakit. Sekarang kalau kita kasih huruf jar bi menjadi muta'addiyah. Dhahabal abu biwaladihil marid ilal mustashfa. Ayah membawa pergi anaknya yang sakit ke rumah sakit. Dhahaba al abu biwaladihi. Ayah membawa anaknya. Jangan nanti dipakai hamala ya. Hamala itu membawa nenteng gitu. Madhaban bawa pergi. Tuhan bilang, kamu mau bawa saya kemana? Ila aina tadhabu bi. Nah, seperti firman Allah berikut ini. Falamma. Ya. Silakan Pak Hermanto. Pak Hermanto silakan baca. Falamma. Mana Pak Hermanto? Sudah buka suaranya. Iya. Falamma. Falamma aso'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Nah, dhahaballahu binur. Ya, dhahaballahu binurihim artinya Allah menghilangkan cahaya mereka. Dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya. Bu Suwaibah. Suwaibah. Walau. Ustaz. Ya Allah. Walau. Naam. Walau. Halo.
Ya Ustaz. Ya iya. Ya walau. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, la dhahaba bisam'ihim. Kalau Allah menghendaki, Allah dhahaba bisam'ihim, Allah akan lenyapkan pada mereka, membawa pergi, ya, melenyapkannya, ya, melenyapkan dengan mereka. Dhahabanya pergi, dhahaba bisam'ihim artinya membawa pergi, menghilangkannya. Ya. Ayat berikutnya, Ibu Siti Ramzah, qala. Bu Siti Ramzah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ustaz. Qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni liyahzunani an tadhabu. La yahzununi. Iya. Qala inni layahzununi an tadhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu Yusuf. Ya. Dan la yahzununi an tadhabu bihi. An tadhabu bihi. Tadhabu kalian pergi, tapi tadhabu bihi membawanya pergi. Ya. Tadhabu bihi kalian membawanya pergi. Dhahaba bihi. Ayat berikutnya. Novia. Idhabu. Idhabu. Idhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basyira. Ya, idhabu biqamisi. Idhabu biqamisi. Bawalah. Pergilah dengan membawa bajuku, baju kamisku. Idhabu bi kamis, ya. Jadi dia menjadi muta'addi dengan masuknya huruf jar. Contoh lain adalah dhahika. Dhahika tertawa. Al-waladu, anak itu tertawa. Tapi kalau dhahika alaihi atau dhahika minhu, mentertawakannya, namanya dhahika al-waladu ala zamilihi. Anak itu mentertawakan temannya. Dhahika al-waladu ala zamilihi, ya. Seperti ayat yang berikut ini, ya, yang ada dalam Quran. Ibu Endah, silakan Bu Endah. Innal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minnal ladzina amanu yadhaqurun. Dapat. Terus wa idza marru. Oh, oke. Wa idza maru apa ini? Bihim yataqomazun. Oke. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu innaha apa sih Pak nih? Innaha ulai ladallun. Maaf Pak kecil. Juga terbata-bata. Wama ursilu alaihim hafizin fa'ul yauma alladzina amanu minnal kuffari yadhaqun alal araik apa ini? Yanzurun. Mana Pak? Hilang Pak. Alal araiki yanzurun. Terus al-mutawwal. Cukup. Itu namanya. Suratnya Bapak. Nah, bacaan Qur'annya lancar nggak? Berapa Bapak? Maaf. Pengen bacaan Qur'annya lancar nggak?
Bapak, iya Bapak, maafkan saya Bapak. Ya, pengen baca Quran lancar dan mengerti artinya nggak? Aduh Bapak harus masuk bahasa Al-Quran ya Bapak. Nah, enggak, bukan itu. Enggak ada urusan bahasa Arab Quran itu. Bapak Jalani perut. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab belajar. Ya, jalani prosesnya, insya Allah baca Quran lancar, bahasa artinya bisa mengerti. Tidak ada dia simsalabim, nggak ada ya. Perlu waktu gitu. Perlu waktu. Kita baca Qurannya kadang-kadang bertahun-tahun, apalagi mempelajari bahasanya. Ya. Kalau kita mau lancar, mengerti artinya, kita harus jalani prosesnya. Kita pelajari ya. Saya ambil ringkasnya aja, yaitu adalah kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang innal ladzina ajramu, orang-orang yang jahat, orang-orang berdosa itu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ini minal ladzina nih ditaruh depan. Dulu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Kanu yadhakun minal ladzina amanu, begitu. Dulu mereka mentertawakan orang beriman. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Fal yauma, hari ini, nanti hari kiamat, orang-orang yang beriman minal kuffar yadhakun, mentertawakan orang-orang kafir. Ini ada minnya ya. Yadhak min, mentertawakan. Dulu orang-orang kafir, orang-orang yang nggak benar mentertawakan. Ibu ngapain capek-capek pergi ke LBIK? Nanti ribet lagi pakai kerudung kesana kemari. Tertawakan. Tapi nanti hari kiamat ya kita ibunya terbalik nanti kita yang mentertawakan. Jadi kita lihat ini kata dhahika ya. Kalau dimasuki huruf jar dia min atau ala menjadi mutaaddi ya. Dhahika tertawa, dhahika ala atau dhahika min mentertawakan. Satu lagi ini, satu ayat lagi. Siapa yang mau baca nih satu ayat lagi? Belum Ustaz, Bu Cici. Silakan Bu Cici. Sembunyi terus nih dari tadi baru keluar mukanya. Iya Ustaz, biasa HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakhaztumuhum sihriyan hatta ansaukum ya Ustaz. Hatta ansaukum. Wa kuntum minhum tadhakun. Wa kuntum minhum tadhakun. Tadhakun tertawa. Minhum mentertawakan mereka. Kuntum minhum tadhakunnya tertawa. Minhum berarti tadhakun minhum mentertawakan mereka. Jadi ketika dia masuk huruf jar maka membuat fiil yang lazim menjadi mutaaddi ya. Demikian konsep yang berkaitan dengan huruf jar di fiil dengan bergandengan dengan huruf jar. Jadi dia ada 4 macam ya. Pertama adalah fiil secara umum dulu. Fiil itu nggak perlu huruf jar. Secara umum begitu. Ada fiil yang menggunakan huruf jar, ya dikit gitu. Yang menggunakan huruf jar itu ada yang menggunakan huruf jar tertentu, nggak boleh yang lain. Kalau pakai yang lain salah. Yang kedua ada dia menggunakan lebih dari 1 huruf jar. Yang ketiga adalah mengganti huruf jar, mengganti arti. Dan yang keempat adalah huruf jar membuat fiil yang lazim menjadi ya. Sebelum kita akhiri, ada tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya, berarti kita bisa akhiri dengan majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Adi, seperti kemarin ya kirim saya foto ininya. Siap Bapak. Ya. Udah diambil fotonya nih. Sudah Bapak. Nanti aku fotonya kirim yang... ke Bapak ya. Aku gabung ya Bapak. Ya. Sebentar saya pin dulu biar Bapak Makasih, kelihatan. Bentar. Saya pin dulu ya. Bapak. Bapak jangan pergi dulu. Aku pin biar kelihatan. Jadi nanti kelihatan jelas pada saat buat lampiran. Thank you Pak. Oke Pak. Dan. Udah. Ya nanti aku gabung. Ya. Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Stop. Oh my God.